Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event update lagi ya. Jadi ada apa terjadi belakangan ini ya, karena ada beberapa urusan panitia ya. Jadi ada beberapa yang kita lihat itu udah dicari ya sama jurinya, yang terutama untuk J-pop karaoke dan satu lagi sama cosplay competition dan satunya cosplay competition. Dan menurutku ini ada cukup fair ya. Kalau menurutku ini udah nanya beberapa DM yang juri, habis itu ada sponsornya. Mungkin kemungkinan aku bakal disiapkan aja ya. Let's see. Mari kita mulai. So ini adalah ketentuan lombanya. Tuh, registrasi bakal dibuka. Dan ini seperti ketentuan dasarnya. Kalian bisa baca dulu ya. Kalau kalian skip video ini, ya udah deh, terserah kalian mau baca atau enggak. Ini jangan sampai kena pelanggar peraturan ya, karena harus baca dengan secara detail. Kalau mau pause ya udah. Ya, kalau kalian bisa udah baca, kalian bisa cek di ketentuan masing-masing. Aku akan baca dulu ya. Oke, yang pertama di sini adalah lomba terbuka untuk umum. Yang kedua, lomba boleh diikuti secara solo ataupun duet. Yang ketiga, biaya pendaftaran dikenakan sebesar 30.000 untuk solo dan 50.000 untuk duet. Biaya pendaftaran bisa ditransfer ke rekening nomor tentara. Kemudian, bukti transfer bisa diupload pada lampiran di formulir pendaftaran. Ya, jadi seperti itu ya. Terus berikutnya, lagu yang dibawakan oleh Jisung yang liriknya dominan berbahasa Jepang, bukan terjemahan dari lagu di luar Jisung. Begitulah. Terus berikutnya adalah peserta membawa file lagu yang akan di cover, satu file lagu asli dan satu file musik of vokal. File di-upload pada dilampirkan formulir pendaftaran. Dan aku minta ini minimal yang asli dan satu file of vokal. Cari lagu instrumennya. Kalau bisa tuh lebih dapat yang kau hafalkan tuh lagunya. Itu saranku ya. Nomor 6, lagu yang akan dibawakan berjumlah satu lagu dan durasi penampilan maksimal 5 menit per peserta. Jadi seperti itu. Terus berikutnya, peserta diperkenakan membawa alat musik sendiri jika diperlukan. Namun tidak ada poin tambahan bagi peserta yang memakai alat musik sendiri. Panitia hanya akan menyediakan cek audio. Jadi seperti itu. Kalau biasanya kalau karaoke, kalau sambil dengerin apa namanya pakai jack audio, biasanya kalau sambil dengerin di depan lirik atau di depan tampil di videonya mereka. Tapi ingat jangan sampai ini ya masalah dengan lirik yang kau dengar dari sananya, mungkin gak akan terasa, bener kan? Ya begitulah. Terus berikutnya, lagu cover yang dibawakan tidak dikenakan mengandung unsur sara Yuri, Yahudi, dan pornografi maupun kata-kata yang kurang pantas. Jadi agak cukup bahaya sih kalau ada lagu-lagu yang cukup toxic atau apa di dalam bahasa Jepang. Kita nggak tahu. Kita belum bisa nemuin lagu-lagu toksiknya entah di mana, atau mungkin di lagunya rock atau lagu metal, aku juga tahu. Itu masalahnya sih. Terus berikutnya yang terakhir, tidak diperkenakan menggunakan suara yang sudah direkam. Tidak boleh, ingat itu, tidak boleh menggunakan suara yang sudah direkam alias lip sync. Ya, harus itu minimal ya sesuai file asli yang harus dibawakan, tapi minimal hafal lah, jangan yang sudah direkam dari suaramu. Itulah, tolong sekali lagi jangan lip sync. Terus berikutnya untuk peraturannya, peserta diharapkan mengisi formulir pendaftaran paling lambat tanggal 17 Desember. Peserta juga diwajibkan menyerahkan file lagu kepada panitia paling lambat di tanggal yang sama. Yang kedua, peserta melakukan registrasi ulang sebelum lomba dimulai. Begitulah guys. Terus berikutnya, peserta yang datang terlambat diperbolehkan mengikuti perlombaan, namun akan ditukar
ke nomor urut belakang dengan pengurangan nilai. Nah, jadi ya bagi ada yang datang pasti ada yang telat. Bener kan? Kalau ada yang bilang ngaret, gak peduli. Ini adalah jam yang kau harus tentukan, ini datang dengan awal. Dengar itu. Masalahnya yang terjadi adalah pengurangan nilai. Itu masalahnya. Terus berikutnya, handphone maupun gadget lain harus dimatikan ataupun di silent dan dimasukkan ke dalam tas selama peserta perform di panggung. Iya. Minimal dia HP harus dia di silent ataupun dimatikan. Ya, terus minimal ya lebih penting sih daripada notif masuk kan tai emang ya. Kesel juga kan lama-lama. Tiba-tiba pas lagi perform tuh dah. Nih emang menyusahkan sih begitu. Begitulah guys. Terus yang kelima, peserta dilarang membuat kado atau mengganggu peserta lain selama perlombaan berlangsung. Nah, ini dia. Ya, agak jelek sih. Menurutku kalau ada yang membuat kaduan atau mengganggu peserta lain ini, ya aku tahu nih, ini benar-benar bakal terjadi. Cuma jangan sampai nyanyi di depan panggung itu ada penonton di sana. Terus kan yang penonton di sana kan lagi duduk, ada peserta di depan. Dan itu agak risih gitu loh masalahnya. Sekali lagi, kalau ada yang membuat yang bikin aneh, kalau dengan keadaan kompetisi yang karaoke ini, kalau itu harusnya kan main sendiri, yang vokal main sendiri. Ya jangan mikirin hal yang lain. Biasanya kan kalau mic-nya itu ke panggung ataupun ke pengunjung ataupun peserta, itu jangan lakukan itu. Sekali lagi tolong. Oke, itu aja ya. Terus berikutnya, file lagu yang rusak atau tidak selesai ketika perform akan mendapatkan pengurangan poin. Nah, di pengurangan poin adalah di nomor 3, nomor 6, nomor 7. Jadi seperti itu. Nah, ingat, aku bakal teringat masa-masa apa yang terjadi di eventnya di sebelumnya. Ya, ini gara-gara file yang rusak. Ini jadinya kurang enak begitu. Jadi itu. Terus yang terakhir, lupa lirik akan dikenakan pengurangan nilai dan jadi seperti itu. Ingat ya itu ya, jangan sampai itu. Hafal dengan sebaik mungkin ya, hafal sebaik mungkin. Kalau bisa jangan sampai kesalahan ya. Ingat itu, tolong sekali lagi jangan sampai kesalahan apapun. Kalau kalian latihan dulu sebelum melakukan Jisung karaoke-nya lebih tepat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jangan sampai itu mengurangi kesalahan untuk mengurangi nilai gara-gara lupa lirik itu ya. Jadi seperti itu guys. Terus berikutnya ada cosplay competition untuk ketentuan umumnya. Oke. Lomba terbuka untuk umum kecuali panitia. Ya, mau untuk lombanya sih ya kita nggak boleh ikut lomba secara panitia. Ya itu sih masalahnya. Ingat ini umum ya, sekali lagi. Yang kedua, panitia akan menyediakan ruang ganti. Cosplayer tetap diharapkan menjaga barang bawaannya masing-masing. Panitia tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi di luar sepengetahuan panitia. Panitia tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi di luar pengetahuan panitia. Nah, ya. Ini yang terjadi nih. Yang agak cukup heran, ada beberapa yang pengunjung yang waras ataupun yang nggak waras. Ini benar-benar disebut orang gila. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ada beberapa pengunjung yang disalahin aja gara-gara ada yang barangnya kecuri. Itu bukan dari ya kesalahan dari panitia, bukan dari kami ataupun siapapun, tapi pengunjung ada yang waras ataupun yang tidak waras. Itu sebenarnya ada tindakannya kejahatan sih, walaupun ini sebenarnya ya agak resiko juga sih, barang-barang sampai hilang. Sampai itu masa aku dengar kemarin ada yang barangnya ada yang hilang, aksesoris pun hilang ya, kain hilang atau apalah segala macam. Ini
agak ribet sih kejadiannya. Wih, lagi terutama, ya ampun, wih yang mahal loh itu. Jangan sampai itu terjadi ya, tolong banget sekali lagi. Topi juga hilang. Ya ampun, dek. Ingat ya. Yalah, menyesalkan ya. Ini seperti itu ya. Terus berikutnya nomor 3, peserta diwajibkan untuk mengenakan kostum selama lomba langsung dan penyebaran hadiah demi keamanan dan kelancaran pihak serta dan penyerahan hadiah demi kenyamanan dan kelancaran pihak terkait serta dokumentasi acara. Nah, benar. Terus berikutnya panitia acara memiliki hak penuh untuk mengenakan foto dan video dari para peserta untuk keperluan acara baik sebelum dan sesudah perlombaan. Nah, siapapun kalau ada teman kalian yang ikut peserta ya boleh tuh rekam sih. Aku akan izinkan ke kalian ya. Cuma kalau ada orang dari bukan teman kalian ataupun bahkan yang kalian rekam ya sebaiknya aku akan tindakin sih kalau ada yang ngalangin rekam. Jadi ya aku harus tindakin dari sekarang sih. Itu masalahnya. Terus berikutnya yang terakhir adalah dilarang adegan berhentai, yuri, sara, dan adegan apapun yang berpotensi untuk menyinggung berbagai pihak pada saat perform. Ya gitulah. Terus lanjutannya, peserta dilarang menggunakan properti dengan potensi bahaya tinggi seperti senjata tajam, senjata api, maupun properti berbahan metal ya, ingat ya, metal. Selama melakukan perform di panggung, peserta dilarang melakukan adegan yang membahayakan umum, termasuk menggunakan metode pembakaran dalam bentuk apapun atau mengarahkan properti ke arah penonton maupun peralatan di panggung seperti banner, speaker, dan lain-lain. Terus berikutnya, peserta wajib menjaga kebersihan baik saat memakai ruang ganti pakaian maupun selama perform di panggung. Peserta juga diharapkan untuk menjaga properti dan kostumnya agar tidak mengganggu barang-barang stand yang ada di sekitar lokasi perlombaan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau stand-stand yang lain tolong ditindaklanjutin sih. Soalnya jangan sampai itu dicek itu barang-barang ada yang kecuri. Tolong dijaga dengan baik. Mohon untuk para stand ataupun teman-teman kalian harap dijaga dengan benar. Oke. Terus yang berikutnya adalah peserta yang mengikuti cosplay competition tidak diperbolehkan untuk mengikuti cosplay competition. Nah, ini masalahnya adalah minimal 1 lomba aja. Jangan lebih dari itu. Tidak boleh melebihi dari 1 lomba. Kalau maksudnya melebihkan 1 lomba itu ada 2 ya. 2 lomba aja itu masalah ya. Ingat itu sekali guys ya. Terus yang terakhir adalah keputusan panitia dan juri tidak dapat diganggu-gugat. Terus untuk peraturannya untuk cosplay competition ya, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran paling lama tanggal 17. Yang kedua, karakter yang ditampilkan harus berupa karakter manga, anime, tokusatsu, dan games dari semua negara, bukan berupa OC, original karakter. Terus yang ketiga, dilarang melakukan cross series. Adapun yang seri-seri yang collab dengan apapun, ini benar-benar berbeda, campur otak ya, bercampur. Gua nggak tahu ini dapat seri di mana, referensinya di mana juga bingung. Entah ini kompetisi entah dari mana, ini yang kita lihat ya, ini benar-benar aneh banget. Ini tidak punya referensi atau apa, ini bener-bener ini lebih ke ide yang masuk akal sih. Cuma harusnya kan gue harus tahu sih, dari seri-seri yang berbeda itu ada yang game-game ya itu masih oke lah. Tapi di animenya ini masalahnya, anime yang bermasalah, yaitu 2 karakter atau lebih yang berbeda seri yang dipaksakan tanpa konsep yang berada di satu storyline pada waktu perform. Nah, ini yang gua pikirkan adalah storyline-nya dulu. Ini entah dapat dari mana storyline yang cross series ini nggak masuk akal. Ya, itu gak ada referensi atau apa, gak ada konsep apa. Ya, jadinya yang rusak itu storyline-nya. Itu masalahnya guys ya.
Oke, berikutnya kostum yang digunakan tidak boleh mengandung unsur sara dan pornografi, atau bisa bilang terbuka secara berlebihan. Nah, itu yang terjadi guys ya. Ingat itu. Yang kelima, peserta diperbolehkan tampil secara individu atau grup. Maksimal 5 member utama diperbolehkan menggunakan blackman maksimal 2 orang. Terhitung terpisah dari jumlah peserta utama. Untuk peserta grup pendaftaran akan dilakukan oleh masing-masing anggota timnya dengan menyenangkan mana sih untuk peserta bergrup, pendaftaran akan dilakukan oleh masing-masing anggota timnya dengan menyatakan nama grup. Dan ini harus benar-benar disesuaikan ya untuk nama tim, biar disesuaikan aja. Nanti kita dari pendaftaran kita jelasin dulu beberapa yang lainnya juga, ya itulah. Terus yang berikutnya adalah peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar 40.000 untuk peserta utama. Terus 30.000 untuk tiap peserta tambahannya. Jadi itu masalahnya. Terus biaya pendaftaran bisa transfer ke rekeningnya tertera dan kemudian bukti transfer bisa diupload pada lampiran di formulir pendaftaran. Jadi seperti itu. Berikutnya, pada saat pendaftaran peserta diwajibkan untuk menyertakan foto karakter atau tokoh yang diperankan saat lomba dalam bentuk soft copy dengan format .jpg. Oke. Terus yang berikutnya, badge yang akan digunakan disediakan sendiri oleh peserta dalam format MP3 dan disertakan dengan nama peserta atau grup serta dikumpulkan paling lambat tanggal 17 Desember ya, jadi seperti itu. Terus cosplay competitionnya ini cost race diperbolehkan. Nah, contohnya salah satu ada yang ikut lomba, si Alvin, dia juga bakal yang jadi apa namanya, cyber skater apalah itu namanya, yang rambut ungu yang bawa tombak itu ada dia bisa ikutin aja dong. Kalau dia bakal menang dengan perform dengan maksimal, ya itu menurutku oke aja, fine, that's fine. Itu yang cari event ya, ingat itu. Terus berikutnya adalah waktu perform peserta maksimal 5 menit clear untuk ground. Jika petzolnya digunakan melebihi waktu yang ditentukan, maka panitia berhak memotongnya. Jadi itu yang kau harus lakukan, ini harus motong dengan durasi yang lebih maksimal banget ya. Ingat itu sekali lagi guys. Terus berikutnya peserta atau perwakilannya diharapkan datang pada pukul jam 12 pada saat hari H dan melakukan registrasi ulang. Nah, kalau harus minimal ada konfirmasi dulu sebelum ini melakukan pendaftaran, habis itu kau datang ke registrasi ulang. Nah, kita harusnya sudah daftar, lalu kita datain dulu, habis itu baru ditandatanganin dulu. Itu masalahnya guys, ingat itu sekali lagi. Terus yang terakhir ya, registrasi ulang akan ditutup pada jam 14.15. Oke, that's it. Terus berikutnya peserta harus sudah bersiap di area dekat panggung minimal 15 menit sebelum perlombaan akan dimulai. Ini tidak ada sama sekali ngaret. Ini sekali lagi, tidak ada ngaret. Kalau ngaretnya di maksimal 5-15 menit lah, itu masih oke. Jangan sampai ini perlebihan dari di atas 30 menit tuh udah nggak ngotak lagi lah itu emang. Itu sekali lagi guys ya. Apabila keterlambatan maka akan mendapatkan pengurangan poin sebanyak 30 poin. Wih, 30 poin cowok, ini yang agak susah ya. Bener-bener susah banget. Minimal persiapan lebih oke lah. Daripada ini lebih dari 15 menit, ini bakal ngurangin poin segede ini. Ya, ingat sekali lagi guys. Nah,
Untuk cosplay ya, ini ya peraturannya guys ya. Pendaftaran lomba cosplay competition akan dibuka baik secara online maupun offline, tepatnya di hari H OTS. Ini ingat ya, ini bukan berupa tiket atau apa ya. Ini namanya tempat mall ya, gratis. Gimana sih? Dasar. Oke. Peserta yang mendaftar secara offline diharapkan untuk mendaftar diri langsung ke panitia yang berada di ruang ganti cosplay. Biaya pendaftaran adalah 20.000. Biaya pendaftaran bisa ditransfer ke rekening Tentara Nikodemus atau dibayar langsung pada panitia yang berjaga di ruang cosplay. Ya mungkin bakal ada yang ngejagain kok, santai. Tapi di area sisi aku harus tergantung dengan area yang beda. Soalnya untuk satu gerbang harus buka di tempat stand yang ada di sana. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, berikutnya waktu tampil untuk setiap peserta adalah maksimal 1 menit. Tepat sekali 1 menit. Kalau di Javu 30 detik ya, ingat itu ya. Lebih dari itu akan dikenakan pengurangan nilai. Benar, pengurangan nilai. Itu resikonya. Terus badson akan disediakan oleh panitia. Tidak dikenakan untuk menggunakan badson sendiri. Nah, ya. Jadi kira-kira request yang dari peserta lain tidak boleh menggunakan badson sendiri oleh panitia. Ingat itu. Panitia yang akan tetap melakukan untuk membawa lagu badson kita sebagai dari panitia akan tetap membawa lagu kita dari sendiri dari panitia, bukan untuk cosplay. Ingat itu lagi ya. Oke, berikutnya dilarang menggunakan properti apapun yang berpotensi mengotori panggung pada saat cosplay parade, termasuk diantaranya berbagai jenis konfeti dan berbagai jenis liquid, fake block atau bisa bilang balon sabun. Kayak ada ingat sesuatu, ada balon sabun. Ada terjadi gak ya? Silahkan tulis komentar di bawah. Terus berikutnya adalah peserta diharapkan datang dan ada di backstage dengan tepat waktu. Dan menurutku harus dengan keadaan yang baik. Itulah salah satunya guys. Ini adalah salah satu juri yang kalian bisa lihat sendiri dari Widya Stuti sebagai juri karaoke competition. Jadi seperti itu. Terus di sini ya Hasan Faris, yaitu juri cosplay competition dan cosplay competition. Jadi seperti itu informasinya. Dan walaupun apa terjadi belakangan ini, terus ngecek dengan keadaan kondisi di sana. Ya mungkin harus tahu dulu ya keadaan di sana. Peraturan lomba sudah dijelaskan di sana. Oke, kalau ada kurang kenang dengan terhadap peraturan di sana, silakan tulis komentar di bawah. Aku akan nanya ke kalian dengan secara benar. Oke. Tapi kalau ada kemungkinan beberapa dari panitia yang menanyakan hal itu, aku bakal lihat komen kalian aja sih. Jadi seperti itu ya, guys. So, itu aja pembahasan kali ini. Kali itu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time and bye bye.